berkat rahmatnya lah kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, persilakan ketua kelas. Kawan-kawan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar alat dan mesin pertanian. Sebelumnya, Ibu menanyakan dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Adi sama Nati sakit. Oh ya, Adi sama Latif sakit. Ya, mudah-mudahan nanti mereka diberi kesembuhan ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini alat dan mesin pertanian, Ibu ingin menanyakan tentang pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang tahu alat mesin pertanian konvensional atau tradisional? Ya, silakan Maulida. Alat pertanian tradisional adalah arit, sabit, cangkul, lesung, dan lain-lain. Ya, kita beri aplaus untuk Maulida. Siapa yang tahu contoh alat mesin pertanian modern? Bu. Ya, silakan Ihsan. Alat mesin modern adalah traktor roda 2, traktor roda 4, alat mesin combine, alat pengering biji-bijian, dan lain-lain. Iya, kita kasih aplaus untuk Ihsan. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang alat mesin produksi pertanian. Coba kalian simak ya. Silakan kalian bisa mengambil buku catatannya masing-masing dan silakan juga untuk mengeluarkan alat handphonenya. Sudah? Sudah ya? Alat dan mesin produksi pertanian. Capaian pembelajaran pada fase E ini adalah kalian memahami alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan processing, serta bisa mengidentifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, alat pengolahan tanah, alat pemeliharaan, alat panen dan pasca panen. Capaian pembelajarannya adalah kalian bisa melakukan identifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, alat pengolahan tanah, alat pemeliharaan, alat panen dan pasca panen. Tujuan dari pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian. Silakan kalian simak tayangan video pada link berikut ya. Silakan kalian buka di YouTube-nya Ibu Titi Herawati. Tapi tadi sudah Ibu share di grup WA. Silakan kalian nanti bisa melihat video pembelajaran alat mesin pertanian hand traktor. Sudah? Ya. Ini ya, Ibu akan menjelaskan alat pengolahan tanah yang secara tradisional itu ada cangkul. Cangkul itu untuk mengolah tanah, untuk membuat lubang tanah, juga mengendalikan gulma dan membuat bedengan. Selanjutnya bajak singkal satu arah itu untuk membajak tanah dan membuangnya ke satu arah saja
tersusun dalam baris-baris tertutup, di mana biji akan ditutup langsung oleh tanah. Alat pemeliharaan, di sini ada alat penyebar pupuk cair dan gas, biasa digunakan untuk lahan yang sangat luas sehingga efisien waktu dan tepat ya, biaya juga. Ini adalah alat penyiangan tradisional, oret untuk mencabut rumput, kemudian ada garpu mini, ada sekop mini, dan ada cangkul. Ini adalah mesin landak kering untuk mengendalikan gulma pada bedengan ya. Cara kerjanya mirip dengan mesin pemotong rumput. Selanjutnya garu berbentuk sisir. Ini adalah menarik rumput dan mencabut rumput sehingga rumput bersih, kemudian diletakkan di samping bagian bedengan. Alat penyemprotan yang pertama adalah sprayer gendong. Sprayer gendong ini biasa digunakan untuk lahan-lahan yang dengan luasan tertentu. Alat ini digendong di bagian punggung, kemudian dengan menggunakan pistonnya, alat ini bisa menyebarkan bahan berupa herbisida ya. Selanjutnya alat atmosfer. Nah, ini merupakan alat semprot sederhana yang biasa digunakan untuk menyemprot hama penyakit pada tanaman hias. Selanjutnya alat penyemprot sistem hidrolik. Nah, ini digunakan untuk lahan yang sangat luas di mana digerakkan oleh sebuah motor mesin penggerak. Selanjutnya alat panen dan pasca panen. Alat panen padi ini dinamakan dengan reper. Dia memotong bagian batang padi ya, tapi dia tidak memisahkan antara batang padi dan padinya. Selanjutnya alat panen mesin mini combine. Nah, alat mesin mini combine ini memanen padi dengan jeraminya, di mana jerami terpotong diletakkan di bagian permukaan tanah, sedangkan benih-benih bulir padinya masuk ke dalam suatu tangki penampungan benih. Selanjutnya mesin pengiring biji-bijian atau grain dryer. Ini adalah mesin pertanian yang modern karena hasil panen bisa dimasukkan dalam alat pengering ini dengan kadar air yang telah ditentukan. Sedangkan yang tradisionalnya adalah dengan menjemur di lapangan. Ya, mungkin kalian sudah sering melihat ya, banyak para petani itu menjemur hasil panennya di rumah, maksudnya di lapangan ya. Itu tradisional. Ini adalah yang untuk yang modernnya. Nah, selanjutnya ini alat pengering biji-bijian model sangrai. Nah, seperti kopi ya, kemudian seperti beras itu ya, kalau misalnya disangrai dia akan jadi tepung beras ya, sama dengan alat pengering kopi. Nah, silakan anak-anak semua, adakah yang mau bertanya dulu? Nggak ada ya? Nggak ada. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing 4-5 orang untuk mendiskusikan alat dan mesin pertanian. Silakan bentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok mendiskusikan contoh alat dan mesin pertanian
Ibu, kawan-kawan untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlullah. Saya Abdul Haris. Saya Muhammad Yahya. Saya Muhammad Fadila. Alat dan mesin produksi pertanian konvensional atau Ibu menanyakan dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? ada Bu? Adi sama Nati sakit. Oh ya, Adi sama Latif sakit. Ya, mudah-mudahan nanti mereka diberi kesembuhan ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini alat dan mesin pertanian, Ibu ingin menanyakan tentang pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang tahu alat mesin pertanian konvensional atau tradisional? Ya, silakan Maulida. Alat pertanian tradisional adalah arit, sabit, cangkul, lesung, dan lain-lain. Ya, kita beri aplaus untuk Maulida. Siapa yang tahu contoh alat mesin pertanian modern? Bu, Ya, silakan Ihsan. alat mesin modern adalah traktor roda 2, traktor roda 4, alat mesin combine, alat pengering biji-bijian dan lain-lain. Iya, kita kasih aplaus untuk Ihsan. Hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang alat mesin produksi pertanian. Coba kalian simak ya. Silakan kalian bisa mengambil buku catatannya masing-masing dan silakan juga untuk mengeluarkan alat handphonenya. Sudah? Sudah ya? Alat dan mesin produksi pertanian. Capaian pembelajaran pada fase E ini adalah kalian memahami alat dan mesin produksi pertanian, laboratorium, klimatologi, penyimpanan dan processing, serta bisa mengidentifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, alat pengolahan tanah, alat pemeliharaan, alat panen dan pasca panen. Capaian pembelajarannya adalah kalian bisa melakukan identifikasi jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian, alat pengolahan tanah, alat pemeliharaan, alat panen dan pasca panen. Tujuan dari pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis alat dan mesin produksi pertanian. Silakan kalian simak tayangan video pada link berikut ya. Silakan kalian buka di YouTube-nya Ibu Titi Herawati. Tapi tadi sudah Ibu share di grup WA. Silakan kalian nanti bisa melihat video pembelajaran alat mesin pertanian hand traktor. Sudah? Ya. Ini ya, Ibu akan menjelaskan alat pengolahan tanah yang secara tradisional itu ada cangkul. Cangkul itu untuk mengolah tanah, untuk membuat lubang tanah, juga mengendalikan gulma dan membuat bedengan. Selanjutnya bajak singkal satu arah itu untuk membajak tanah dan membuangnya ke satu arah saja, biasanya ke samping bagian kanan ya. Kemudian ini alat hand traktor roda 2, alat pengolahan tanah untuk lahan basah dan lahan kering yang dikendalikan oleh operator hand traktor. Selanjutnya adalah traktor roda 4, bisa digunakan pada lahan kering dengan luasan tertentu atau luasan yang diinginkan, ini juga bisa dikendalikan oleh seorang operator. Nah, selanjutnya bajak singkal 2 arah bisa membuang hasil pengolahan tanah dari kiri dan kanan, nah, jadi 2 arah. Selanjutnya bajak rotari. Nah, bajak rotari ini merupakan alat pengolahan tanah yang sempurna, di mana tanah itu setelah diolah akan langsung diratakan ya. Jadi bajak rotari ini bisa menghancurkan tanah. Selanjutnya alat penanaman sistem baris yang ditarik oleh alat traktor roda 4, di mana biji-bijian di sini diletakkan dalam wadahnya, kemudian biji tersusun dalam baris-baris tertutup, di mana biji akan ditutup langsung oleh tanah. Alat pemeliharaan, di sini ada alat penyebar pupuk cair dan gas
biasa digunakan untuk lahan yang sangat luas sehingga efisien waktu dan tepat ya, biaya juga. Ini adalah alat penyiangan tradisional, oret untuk mencabut rumput, kemudian ada garpu mini, ada sekop mini, dan ada cangkul. Ini adalah mesin landak kering untuk mengendalikan gulma pada bedengan ya. Cara kerjanya mirip dengan mesin pemotong rumput. Selanjutnya garu berbentuk sisir. Ini adalah menarik rumput dan mencabut rumput sehingga rumput bersih, kemudian diletakkan di samping bagian bedengan. Alat penyemprotan yang pertama adalah sprayer gendong. Sprayer gendong ini biasa digunakan untuk lahan-lahan yang dengan luasan tertentu. Alat ini digendong di bagian punggung, kemudian dengan menggunakan pistonnya, alat ini bisa menyebarkan bahan berupa herbisida ya. Selanjutnya alat atmosfer. Nah, ini merupakan alat semprot sederhana yang biasa digunakan untuk menyemprot hama penyakit pada tanaman hias. Selanjutnya alat penyemprot sistem hidrolik. Nah, ini digunakan untuk lahan yang sangat luas di mana digerakkan oleh sebuah motor mesin penggerak. Selanjutnya alat panen dan pasca panen. Alat panen padi ini dinamakan dengan reper. Dia memotong bagian batang padi ya, tapi dia tidak memisahkan antara batang padi dan padinya. Selanjutnya alat panen mesin mini combine. Nah, alat mesin mini combine ini memanen padi dengan jeraminya, di mana jerami terpotong diletakkan di bagian permukaan tanah, sedangkan benih-benih bulir padinya masuk ke dalam suatu tangki penampungan benih. Selanjutnya mesin pengiring biji-bijian atau grain dryer. Ini adalah mesin pertanian yang modern karena hasil panen bisa dimasukkan dalam alat pengering ini dengan kadar air yang telah ditentukan. Sedangkan yang tradisionalnya adalah dengan menjemur di lapangan. Ya, mungkin kalian sudah sering melihat ya, banyak para petani itu menjemur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, kawan-kawan untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlullah. Saya Abdul Haris. Saya Muhammad Yahya. Saya Muhammad Fadilah. Alat dan mesin produksi pertanian konvensional atau tradisional. Yang pertama, cangkul. Terdiri dari tangka dan mata cangkul, berfungsi untuk membersihkan gulma, mengolah tanah, membuat bedengan, parit atau saluran air, dan lain-lain. 2. Sabit, untuk membersihkan rumput, untuk panen padi, jagung, dan lain-lain. 3. Ani-ani, alat untuk panen padi secara tradisional. Alat mesin produksi pertanian modern. Yang pertama, traktor roda 2, untuk pengolahan tanah lahan kering dan basah atau sawah. Kedua, traktor roda 4, pengolahan tanah lahan kering dengan luas yang diperlukan dan juga untuk berfungsi lainnya. Yang ketiga, alat panen kombain, berfungsi untuk memotong padi dengan jeraminya, masuk ke dalam penampung. Hasil rontokan gabah ditampung dalam tangki dan jerami ditebarkan secara acak di permukaan tanah. Demikian hasil diskusi kami. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kalau yang bertanya. Mungkin Bu, mungkin bertanya, Ya, silakan. apa kekurangan alat mesin kombain? Apa kekurangan alat mesin kombain? Silakan. Mohon Ya. izin menjawab pertanyaan Ihsan. Ya, Kekurangan mesin kombain hasil panen padi ada sedikit yang tercecer dekat mesin perontoknya. Ya. Sudah puas, Ihsan? Sudah. Ya, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan kawan-kawan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Alat dan mesin produksi pertanian konvensional. A. Rajak atau karung bengkok. Fungsinya mengolah tanah di sawah. B. Lesung. Berfungsi menumbuk hasil panen padi, jagung, dan lain-lain. C. Asap atau tugal. Alat untuk menanam terbuat dari kayu. Alat mesin produksi modern. Bajak petani. Berfungsi mengolah tanah, menghancurkan dan meletakkan tanah. B. Alat panen fertilizer. Berfungsi untuk pemecah kulit padi. C. Alat penanam sistem baris, lebar, dan sempit. Demikian hasil diskusi dari kami. Silakan kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan kita kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok lain kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mohon izin, kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa keuntungan alat mesin penanam sistem baris? Ya, silakan. Apa keuntungan dari alat penanam sistem baris? Silakan kelompok 2. Izin Jawab. menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Keuntungan alat mesin penanam sistem baris adalah efisien waktu dan tenaga, barisan tanaman rapi, dan teratur jarak tanamannya. Ya, bagaimana kelompok 4? Ya, sudah puas ya dengan jawaban kelompok 3 tentang alat penanam sistem baris, yaitu lebih efisien, lebih mudah, dan jarak tanamnya juga lebih rapi ya. Ya, kita kasih hapus dulu untuk kita semua. Sekarang kita belajar tentang alat dan mesin hand traktor. Silakan kalian keluarkan alat tulis dan buku gambarnya. Membawa semua? Membawa. Alhamdulillah, silakan kalian gambar alat mesin hand traktor dan bagian-bagiannya. Makanya gambarnya boleh kalian cari di internet, tapi juga ada ibu share di grup WhatsApp. Silakan kalian gambar masing-masing, satu orang masing-masing ya, dengan
bagian alat hand traktor yang telah disebutkan. Jadi kalian nanti pada saat di lapangan menyebutkan bagian-bagiannya, menghidupkan, kemudian kalian menjalankan hand traktor. Kita latihan keliling aja dulu ya sebelum kita nanti mengoperasikan hand traktor di sawah. Yang lain sudah? Sudah? Sudah selesai? Ya, sudah selesai semua ya. Silakan nanti hasil gambaran kalian itu di-share di grup WA. Sudah semua ya? Sudah semua? Difoto dulu, foto dulu gambarnya, kemudian nanti kalian kirim ke grup WA kelas. Udah ya? Udah. Ya, silakan kalian simpan buku gambarannya. Nanti setelah ini kumpulkan ke meja ibu ya. Silakan kalian siap-siap ganti pakaian dengan pakaian olahraga lengkap ya. Dan kalian silakan untuk menuju lapangan. Ya, ibu akhiri dulu untuk ini ya, untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian untuk ganti pakaian. Baju mungkin di tasnya tinggal di sini, insya Allah aman ya. Tinggal di sini aja. Silakan mau yang laki-lakinya keluar dulu. Nanti yang perempuannya kalau mau diganti di sini boleh. Ya, ya, silakan ganti dulu. Memperkenalkan bagian-bagian alat hand traktor, di mana nanti kalian akan menghidupkan serta menjalankannya. Yang pertama itu adalah tuas kopling utama nanti diposisikan pada off ya sebelum menjalankan. Ini untuk belok kiri ya, dan itu belok kanan. Tuas nanti dinaikkan setengah ya. Ini adalah badan hand traktor. Ini tali poli, ini roda ban untuk di lahan datar, knalpot, tangki aerator, bahan bakar solar ya. Untuk menghidupkan bagian pipel dipegang dulu, kemudian engkel diputar pada porosnya. Paham? Ya, silakan yang pertama Abdul Haris untuk menghidupkan dan menjalankan alat hand traktor. Ya, silakan Abdul Haris. Yang lain boleh pinggir ke duduk, boleh sambil menunggu giliran. Abdul Haris boleh dibantu oleh Fadilah.
gasnya nyaringi. Gasnya Mega dinaikkan setengah dulu, Mega. Naikkan dulu gasnya setengah. Ya silakan, gasnya naikkan setengah, kemudian koplingnya pada posisi off, sudah. Ya silakan Mega. Putar pelan-pelan, baru dikencengin. Padil. Del. Gasnya bisa dinaikkan, Mega. Gasnya bisa dinaikkan. Ya, selanjutnya belok kanan.
Bisa menjalankan hand tractor merupakan pengalaman yang pertama. Kita tepuk tangan dulu. Udin, apa yang kamu alami pada saat menjalankan hand tractor? Grogi, takut jadinya. Ya itu ya, jadi harus ditemukan rasa berani untuk menjalankan alat hand tractor. Mungkin Zahra punya tambahan lain pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Berarti Zahra sudah menguasai ya, baik teori maupun praktek di lapangannya. Tepuk tangan untuk Zahra. Selanjutnya Ibu akan mengumumkan hasil dari evaluasi hari ini. Kelompok yang terbaik adalah kelompok 1, kelompok Fadrullah. Tepuk tangan. Dengan nilai 89. Selanjutnya kelompok terbaik 2, kelompok 2 dengan nilai 87. Yang ketiga kelompok 3 dengan nilai 86. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya nilai terbaik kelompok yang keempat, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Hari ini kita sudah belajar mengenai alat dan mesin produksi pertanian ya. Dari yang konvensional sampai dengan yang modern. Kalian juga sudah menggambar bagian-bagian alat hand traktor, menghidupkannya serta mengoperasikannya. Ya, mari kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Ya, sebagai penutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mengucap syukur karena kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fadrullah ketua kelas yang sedang memimpin doa pulang pada hari ini. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya, Maya. Langsung pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Salam buat orang tua di rumah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.